saya ada di Gili Pasir. Cerita Cindy. Halo. Waduh, pegang tangan saya Mbak, pegang tangan saya. Apa saya bilang? Jeda. Saya nggak bisa edit, saya nggak punya editor. Cerita Cindy. Hai Cindelicious, apa kabar? Welcome di Cerita Cindy. Masih di Cerita Cindy versi jalan-jalan di Lombok. Kali ini saya ada di Gili Pasir. Tuh, iri kan kamu tentunya. Kali ini saya akan membacakan cerita-cerita dari Cerita Cindy. Dan mumpung saya lagi cuti, untuk apa ya bawa-bawa MacBook? Oke, Cindelicious, sebelum saya bacakan cerita yang pertama, saya mau pamer sedikit. Lihat pemandangan saya baca cerita. Saya lagi ada di Pantai Pink, Lombok, Cindelicious. Kamu kalau cuti kemana? Tiduran aja. Kasian ya. Ya sudah, langsung saja ini dia cerita pertama. Assalamualaikum Kak Cindy Cantika Putri. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku. Oh iya, di sini aku mau ngasih tahu kalau aku adalah pasien ODIF. ODH kali ya, orang dengan HIV AIDS gitu kan, ODIF. Saya baru dengar nih ODIF. Dan ingin berbagi pengalaman cerita gimana aku dinyatakan sebagai pasien ODH, tapi sedikit horor Cindy. Maaf ya kalau agak panjang ceritanya. Dulu aku di kelas 4 SD, aku lupa tahunnya berapa, pernah jadi korban pelecehan seksual sama orang dewasa Cindy. Dikala itu aku disuruh megang Mr. P-nya. Awalnya takut, tapi karena diancam mau dibun-bun, aku turutin aja Cindy. Terus beberapa bulan kemudian orang itu datangi aku lagi, suruh nyepong-pong di kamar mandi sekolah Cindy. Ini sekolahnya bagaimana? Kok bisa ada orang asing bisa-bisa masuk ke sana dan melakukan pelecehan seksual sama anak SD lagi? Dulu sehabis pulang sekolah selalu main di sekitar sekolah Cindy. Namun pas waktu itu ketemu orang itu lagi, aku lari. Tapi udah dipegang tanganku Cindy. Karena namanya anak kecil, aku nurut-nurut aja Cindy. Kasian ya. Aku mau cerita sama orang rumah, aku juga takut. Karena bapakku dulu lebih perhatian sama kakakku yang cowok. Nah, karena mungkin orangnya aku pendiam, aku gak berani cerita sama siapapun. Sayang sekali loh Cindelicious. Nih, untuk teman-teman Cindelicious mungkin karena polos masih SD kali ya. Tapi tetap ya, kamu harus mengajarkan anak kamu untuk berani speak up. Speak up sama orang tuanya. Dulu waktu saya dibully di SD, saya ngelapor kok sama bapak saya. Dilabrak kok yang malakin saya uang waktu itu. Itu perannya orang tua. Kalau nggak mau sama orang tua, ngomong sama guru loh. Daripada begini ceritanya. Lanjut. Singkat cerita, aku sudah nggak pernah ketemu lagi sama orang itu nih Cindy. Dan aku nggak tahu di mana dia. Setelah itu, aku fokus ke sekolah sampai lulus SMA nih Cindy. Setelah itu aku bekerja di salah satu perusahaan. Aku bertemu sama salah satu teman baik di situ yang aku kira normal. Ternyata dia belok Cindy. Dia diam-diam suka pegang burung sama bokong aku Cindy. Sioklah aku Cindy. Tapi kata orang-orang sekitar dia memang orangnya seperti itu. Kayak begitu kok dijadiin candaan, dimaklumin lagi sama orang-orang sekitar. Lama-kelamaan dia makin sering pegang-pegang Cindy. Kamu kenapa nggak gini ya, kalau kamu dipegang-pegang gitu, kalau kamu nggak nyaman atau risih, kamu bisa mengutarakan ketidaksukaan kamu gitu loh. Ya, minimal tuh kalau mau pegang-pegang tuh bayar Cindelicious, bayar. Jangan mau gratisan. Dia sempat ngajak aku ke kafe, terus aku iyain Cindy. Aku dijemput dan kita ngopi lah Cindy. Waktu di kafe dia bilang, kamu tidur di rumah aku ya. Kalau kemalaman kita dari sini. Aku di sini tidak curiga Cindy. Aku mau-mau aja. Kamu gimana sih? Kamu udah dipegang-pegang secara gratis dan kamu cerita di sini kalau kamu risih juga. Tapi kamu diajak ke kafe, disuruh ke rumah, kamu nurut. Singkat cerita, kami pulang larut malam jam 12. Akhirnya aku tidur di rumah dia Cindy. Nah, pas jam 2 subuh, aku nggak bisa tidur Cindy. Tapi aku berusaha pejamkan mata di situ. Tapi lama-kelamaan, kok ada tangan yang meraba-raba burung aku Cindy.
Gak lama di situ tiba-tiba burung aku kok terasa hangat ya Cindy. Aku siok dan kaget. Bangun lihat di depanku, dia sudah melahap burung aku Cindy ya. Burungnya gak bisa berkicau dong. Karena aku bangun, sontak dia kaget dan bilang, kamu diam aja, ntar juga enak. Karena aku mau ngelawan juga nggak berani Cindy, akhirnya aku diam aja Cindy. Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu Cindy. Besoknya di pagi hari dia cuma senyum aja kayak tidak terjadi apa-apa. Sampai di mana akhirnya aku mau pulang, aku lihat di situ ada obat khusus pasien OTIF. Waktu itu aku cuma tanya, ini obat apa? Dan dia jawab obat stamina Cindy. Karena aku tidak terlalu tahu obat-obatan apalagi tentang obat OTIF ini. Dan bodohnya aku tidak cari tahu itu obat apa di internet. Nah singkat cerita Cindy, dia sering lakuin itu lagi ke aku. Karena mungkin udah terbiasa, aku iyain juga. Jadi di sini mau sama mau ya. Mau sama mau ya di sini ya, kamu sama dia ya. Sampai di tahun 2020 aku bermain TikTok dan pas lewat di FYP aku tiba-tiba muncullah obat itu Cindy. Aku merasa kok kayak nggak asing ya sama obat itu. Aku baca-baca dan ternyata itu adalah khusus obat OTIF. Dan kagetlah aku sini sebentar dulu. Kalau memang dia pengidap HIV dan dia sedang mengkonsumsi obat itu rutin, dia bisa jadi tidak menularkan HIV lagi loh Cindy Licious. Tolong ya, diedukasi diri sendiri dulu. Bukan berarti orang dengan HIV AIDS itu kita harus jauhin. Kalau dia sudah rutin mengkonsumsi obat itu, dia tidak akan menularkan penyakit HIV lagi ke orang lain Cindy Licious. Ya, kita lihat dulu sampai mana nih ceritanya ya. Aku samperinlah dia Cindy, aku tanya selama ini kamu HIV ya? Aku nangis dan hancur Cindy. Aku bingung Cindy, tapi dia tenangin aku. Dia bilang aku akan jagain kamu selama-lamanya. Tapi kenapa kamu nangis dan kamu khawatir? Sekali lagi, kalau memang dia konsumsi obat itu, seharusnya dia tidak menularkan lagi nih Cindy Licious. Dan bahkan ketika dia nikah nanti punya istri, punya anak, istri dan anaknya tidak akan tertular kalau dia mengkonsumsi obat itu secara rutin Cindy Licious. Ya, education. Pentingnya kita tahu tentang sesuatu daripada kita merasa takut dan parno sendiri Cindy Licious. Aku akhirnya ke RS lah untuk tes di sana. Dan gongnya lagi, aku positif Cindy. Kalau partner kamu negatif, harusnya kamu juga negatif. Apa kamu ada main sama orang lain tapi kamu nggak ceritakan di sini? Saya nggak berani judge ya. Saya bacakan apa yang kamu tulis aja, oke? Di situ aku takut, aku hancur dan aku harus cerita sama siapa. Aku pun nggak tahu, aku bingung sih dia udah cerita di cerita sini. Di sisi lain dia ngasih perhatian lebih ke aku dan bilang akan jaga rahasia kita bersama-sama Cindy. Di sini aku sedikit agak lega tapi masih marah Cindy. Marah sama diri kamu sendiri. Kamu kan mengiyain awal-awalnya kan? Akhir-akhirnya kamu mengiyakan kan? Nah, singkat cerita di tahun 2022, 2 tahun kemudian Cindy Licious, aku bilang sama dia aku mau nikah. Tapi dia nggak izinin Cindy. Karena dia sayang sama aku katanya. Sampai-sampai aku dibawa ke dukun. Biar buat aku sayang sama dia dan ninggalin cewek yang aku kenal ini Cindy. Agak aneh ya. Nah, kenalah aku jampi-jampinya dia. Sampai-sampai aku lupa kalau aku punya cewek dan suka sama cewek. Aku malah lebih sayang ke dia daripada ke cewekku Cindy. Gongnya lagi Cindy. Selama 3 bulan aku tidur sendirian tapi selalu ada seperti seseorang yang tidur di sampingku. Ini jadi telol ya. Telita. Lol. Tapi aku berpikir mungkin perasaanku aja nih ada orang tidur di sampingku. Tahu Cindy apa yang di sampingku? Nah, pocong Cindy ini. Ceritanya sangat variatif kemana-mana. Aku sontak gak bisa gerak Cindy. Dan sontak seperti orang yang kesurupan. Sampai malam-malam aku dibangunin sama orang rumah. Katanya aku teriak-teriak sendiri Cindy. Akhirnya aku panggillah Ustadz di tempatku. Dan kamu tahu apa Cindy Licious? Ustadznya bilang, kamu ada apa dengan namanya si E? Aku jawab,
Tidak punya masalah sih Ustadz. Dan Ustadznya bilang, ini yang kirim pocongnya ke kamu adalah si E supaya kamu terikat sama dia. Akhirnya besoknya aku diruqyah Cindy. Tahu apa yang terjadi Cindy? Aku meronta-ronta Cindy. Tapi aku seperti tidak terjadi apa-apa Cindy. Aku seperti orang biasa aja. Tapi kalau kakakku yang lihat katanya aku teriak-teriak. Minta agar tidak dilepaskan karena disuruh sama tuannya yang kirim guna-guna pocong itu ke aku. Berarti teriaknya kayak lepaskan, lepaskan gitu kali ya. Singkat cerita, aku mulai membaik nih Cindy. 1 minggu aku tidak masuk kerja. Nah, si E ini selalu tanya apa kabar aku lewat telepon. Tapi aku tidak gubris Cindy. Aku diamkan saja dia, aku tiriskan. Akhirnya dia minta maaf sama aku. Dia bilang mau menjauh dari aku Cindy. Dan di sini aku resign Cindy. Sempat dia masih cari-cari keberadaan aku. Tapi aku gak pernah hiraukan Cindy. Mau kesini? Ponakan saya sedelesius. Oh iya, aku sudah berdamai dengan keadaanku dan aku sudah kembali ke jalan yang benar Cindy. Tapi aku memutuskan untuk tidak menikah karena aku takut orang lain tertular. Ingat, kalau kamu rajin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter itu untuk menurunkan viral load kamu, untuk menjaga CD4 kamu tetap baik gitu kan, dalam keadaan yang oke, kamu tidak akan menularkan. Kamu kurang edukasi ya sepertinya ya. Dokter tempat kamu ngambil obat ini gak ngasih tahu kamu kah? HIV itu memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa ditekan virusnya. Jadi kalau kamu pengen berkeluarga, punya anak itu masih aman kok. Anak kamu tidak akan tertular oleh apa dosa yang kamu lakukan sebelumnya. Aku cuma berbagi pengalaman di sini-sini. Jangan mudah percaya sama orang-orang di sekitar kita. Kalau bisa, cerita sama orang terdekat seperti keluarga aja, Cindy. Aku di sini sekarang bekerja sebagai petugas yang mencari orang-orang yang terkena virus mematikan ini, Cindy. Aku juga kasih semangat biar terus berobat, jangan sampai putus berobat. Tuh, kamu jadi petugasnya seharusnya kamu tahu kalau kamu konsumsi obat itu kamu masih bisa punya istri dan punya anak. Tobatlah sekalian. Tapi memang susah Cindy Lesius karena kalau sudah dicap positif HIV, mengidap penyakitnya, stigma orang-orang ini yang tidak tahu ini loh. Menganggap teman-teman diketawain ponakan saya tuh. Menganggap orang-orang dengan ODH ini tuh kayak masih menularkan gitu loh. Kadang aku juga kasihan nih Cindy, ada anak yang harus minum obat ini sampai akhir hayatnya. Terima kasih Cindy atas luang waktunya, dibaca apa enggak. Aku cuma mau berbagi pengalaman khusus. Salam sehat, Cindy Cantika Putri. Dan pesan moralnya apa Cindy Lesius? Jangan melakukan hubungan seksual yang beresiko. Apalagi yang ada hubungannya sama jorom-jorom itu. Sebenarnya saya nggak mau ngomongin itu masalah apa ya. Intinya kalau sudah kejadian jangan lupa cek. Jangan lupa rutin cek. Lebih baik kamu mencegah daripada kamu harus minum obat seumur hidup kamu. Dan perbanyak edukasi diri supaya kamu tidak termakan stigma-stigma masyarakat tentang ODH ini. Karena di luar sana itu masih ada teman-teman yang tidak sengaja terkena virus HIV ini. Contohnya anak kecil yang kena padahal orang tuanya yang berbuat. Cindy Lesius. Anyway, tanggal 1 Desember ini merupakan hari HIV internasional. Bukan untuk dirayakan, tapi untuk memperingati teman-teman di luar sana. Kamu terutama Cindy Lesius, saya sayang sama kamu. Jaga badan kamu baik-baik. HIV memang tidak bisa disembuhkan, tapi masih bisa ditekan dan kamu bisa hidup seperti layaknya manusia normal. Lihat pemandangan saya lagi yuk. Indahnya Lombok ini Cindy Lesius. Masih di Lombok Cindy Lesius, saya sedang ada di salah satu jalan di Kuta Mandalika, Lombok. Saya mau cari spot dulu nih, banyak tai sapi ya di sini. Tapi saya mau cari spot untuk membacakan cerita Cindy. Ada sapi Cindy Lesius, yuk. Yuk. Kita baca cerita sama sapi. Sapi. Hati-hati, banyak tai sapi juga. Oke, lanjut cerita kedua. Cerita kali ini bersama sapi-sapi di Lombok. Kak Cindy, aku pengen cerita aja buat meluapkan emosi. Nggak dibaca juga nggak apa-apa. Kalau kepilih makasih banget ya. Aku pernah ke psikolog, tapi masih stuck. Lebih baik cerita di cerita Cindy. Kak,
Aku perempuan 27 tahun, S2 dan tinggal selesaikan tesis aja. Lahir dari 6 bersaudara dan aku perempuan satu-satunya, Cindy. Kak, aku merasa hidup aku kosong banget. Gagal terus di percintaan. Entah karena aku ketinggian standar atau memang jodohnya belum ketemu. Kamu mau sama sapi? Hah? Mau yang mana? Ada yang jantan kok, besar-besar lagi. Kameramen saya ketawa-ketawa sendiri. Berkali-kali kenalan aku sama cowok, lebih sering mereka pergi karena insecure aku yang pendidikannya tinggi dan katanya pintar. Padahal, bentar, rekam sebelah sini. Nah, berkali-kali kenalan sama cowok, lebih sering mereka pergi karena insecure aku pendidikannya tinggi dan katanya aku pintar, Cindy. Padahal aku bilang perempuan pintar justru bagus buat anak-anaknya. Iya kan, Cindy? Iya loh, mama saya pintar, makanya IQ saya 121 waktu SMA. Sekarang nggak tahu berapa. Mana? Ya, sapinya pergi. Lanjut, di usiaku yang segini, Cindy, kenalan sama cowok itu bukan lagi buat pacaran. Karena aku merasa sudah siap lahir dan batin untuk menikah, Cindy. Aku juga sudah menyusun rencana keluarga seperti apa yang hendak aku bangun besok, Cindy. Justru bagus tahu, perempuan yang punya rencana, kenapa laki-laki pada insecure ya? Salah. Nah, laki-laki yang kenalan sama aku itu, setelah tahu rencana aku itu, Cindy, ada beberapa yang memilih udahan sama aku, Cindy. Mungkin kamu terlalu perfeksionis buat mereka. Aku berencana memiliki keluarga yang mapan dan stabil secara finansial. Karena kalau beribadah saja, kita kan tetap butuh uang. Salah lagi. Aku nggak masalah ketemu cowok yang belum jadi apa-apa, Cindy. Karena aku juga bisa kerja dan mau progres kok sama-sama. Tapi kebanyakan, Cindy, aku dicap matre. Karena rencana hidupku yang menurut aku, setiap orang atau setiap calon orang tua harus menyiapkan kehidupan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bener nggak aku, Cindy? Kak Cindy, aku kadang takut nggak nikah-nikah. Walau kata orang umurku masih 27 tahun dan itu masih terhitung muda, Kak Cindy. Tapi umur kan gak ada yang tahu ya. Aku memang sudah siap. Mungkin jodohku yang belum siap. Doain aku cepat ketemu jodoh ya, Kak Cindy. Amin. Terima kasih Kak Cindy Cantika Putri sudah membacakan cerita saya di Cerita Cindy. Saya nggak nginjak tai sapi kan? Enggak. Pesan moralnya Cindy Lisius, jangan mau disetir oleh lingkungan kamu. Kalau 27 tahun memang kamu belum ketemu jodohnya, tidak apa-apa. Hidup ini bukan lomba-lombaan ya. Daripada kamu berlomba untuk menikah, lebih baik saya berlomba mengejar sapi-sapi saya dulu. Ayo kita kejar, kameramen. Let's go! Sapi! Di mana kamu, sapi? Sapi! Sapi! Sapi di mana? Ada tadi sapi! 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 Ada suara sapi di mana nih, Dek? Wah, gede banget ya suara sapinya. Mana ya, dah? Cari dulu sini yuk. Wah, ini dia Dek sapinya nih, Dek. Sapi nih, Dek. Waduh, kejar, Dek, kejar, Dek. Potong, potong. Kejar, kejar. Cindy Lisius, sekarang saya sudah ada di Pantai Tanjung An, Lombok. Lihat deh. Iri nggak kamu? Iri kan? Makanya cuti. Kita ngomongnya bisik-bisik aja ya. Soalnya sebelah kiri sama sebelah kanan saya banyak penonton dari Lombok. Lanjut yuk cerita ketiga. Mau cerita nih, Cindy Cantika Putri. Judulnya Bapak Biadab, Keluarga dan Temannya yang Kaya Anjing.
Awalan ceritanya bermulai pada tahun 2020, pertengahan waktu corona, Cindy. Bapak buat acara pembukaan perumahan Kafling, mengundang biduan di situ. Tapi kata kakak, biduannya kok udah kayak nenek-nenek, umur 50 tahun. Kayak bukan biduan gitu, Cindy. Dan kebetulan aku lagi kerja di resto, jadi aku tidak ada di sana. Ya sudahlah, acaranya berjalan dan bapak nyuruh kakak dan adik buat ambil uang di ATM 5 juta rupiah dan disuruh tukerin jadi receh buat nyawer biduan itu. Bapak kamu kaya ya? Kaflingan, ngundang biduan nenek-nenek. Singkat cerita, di tahun yang sama pada akhir tahun 2020, bapak buat pembangunan baru di tempat kedua dekat dengan rumah tuh. Bapak kamu ini apa sih? Dan di situ kata suami kakak ketiga yang kerja dengan bapak sebagai mandor, sebut saja abang, sering ada yang datang tiap pagi bawa sarapan dan katanya itu adalah selingkuhan bapak. Agak susah ya jeder-jedernya. Cuma belum pasti nih Cindy. Jadi si abang ini memastikan nanya ke yang punya tanah yang dibangun sama bapak itu. Ternyata selingkuhannya itu dikontrakin di sana dekat dengan pembangunan kedua, Cindy. Supaya bapak dan selingkuhannya bisa sering bertemu, Cindy. Lalu Cindy, abang bilang tuh ke istrinya dan adik buat ngelabrak ke rumah kontrakan tempat selingkuhan bapak berada. Berani sekali. Kebetulan aku cowok, anak kelima dari 9 bersaudara. Punya kakak 4, udah pada nikah. 1 cowok dan 3 cewek. Dan punya adik 4, 3 cowok dan 1 cewek. Kamu nih kayak keluarga Ten Brothers, tahu gak? Sinilisius Ten Brothers. Yang ada keluarganya monyong, ada yang tinggi, tahu gak sih? Nah, kakak ketiga suruh berkumpul di rumah buat ngelabrak. Dan yang datang itu kakak pertama cowok, kakak keempat cewek, dan adik yang keenam cowok, Cindy-licious. Kebetulan aku lagi kerja saat itu jadi pelayan atau servis dan masuk shift siang, jadi aku gak ikut ngelabrak, Cindy. Kabarnya informasi dari kakak ketiga rame banget labrakannya. Sampai jambak-jambakan, Cindy. Sampai juga kaca jendela pecah, pagar sampai dirusak, dan sampai dipukul itu selingkuhan sama adikku, Cindy. Ini jatuhnya sudah persekusi gak sih, Cindy-licious? Main hakim sendiri. Setelah akhirnya direlai sama warga dan RT di sana, malah kakak ketigaku marah-marah ke RT, Cindy, karena diam saja dan membiarkan satu warganya jadi salah satu simpenan bapakku di sana. Dan ternyata si RT itu cuma bungkam aja karena disuap sama bapakku untuk diam dan tidak membocorkan perselingkuhannya, Cindy. Ini fakta banget ya, Cindy-licious. Marah kakakku semakin menjadi-jadi ke RT tersebut sampai dianjing-anjingin, Cindy. Setelah dilerai, si abang nyuruh mama datang ke kontrakan selingkuhannya bapak karena mama sedang di perumahan Kafling untuk mengecek pegawai yang stok barang yang ada, Cindy. Dan mama pun datang. Mama ingat tuh selingkuhan bapak itu ternyata biduan yang disawer sama bapak waktu pembukaan perumahan Kafling, Cindy. Selera bapak kamu ternyata biduan nenek-nenek. Mama pun langsung telepon bapak tuh karena bapak sedang beli barang bangunan material atau di tempat lain lah pokoknya jualannya. Mama bilang ke bapak suruh datang dan menjelaskan tentang perselingkuhannya. Dan dia nggak mau datang, Cindy, dan malah nggak merasa selingkuh. Berdebatlah nih mama dan bapak di telepon dan akhirnya mama bilang suruh milih mama atau selingkuhannya, Cindy. Dan tahu apa jawabannya, Cindy? Bapak memilih selingkuhannya, Cindy, dan memilih kawin dengan selingkuhannya. Dalam hatiku, Cindy, anjing ya, punya bapak biadab. Anaknya capek-capek kerja biar mandiri di orang lain, malah selingkuh. Goblok. Setelah aku pulang kerja, abang dan kakak aku yang lain ceritain kejadiannya seperti yang aku bilang tadi, Cindy. Dan plot twistnya, kata si abang, selingkuhannya bapak ini dikasih uang per minggu 1 juta, Cindy. Belum kontrakannya lagi. Anak selingkuhannya dikuliahin lagi, Cindy. Sedangkan aku anak kandungnya harus mencari uang sendiri, Cindy. Anak selingkuhannya dikasih motor dan lebih gongnya lagi, Cindy, masih punya suami tuh selingkuhan. Dan suaminya setuju aja untuk dia jadi selingkuhan supaya bisa morotin bapakku, Cindy. Udah emang kacau semuanya, kacau, Cindy-licious.
Akhirnya Cindy, bapakku nih berbulan-bulan tidak pulang-pulang. Gak ada kabarnya sama sendiri. Tapi ujung-ujungnya dia menelpon mama, nanyain kabar lah. Setelah itu beberapa hari kemudian bapak pulang Cindy. Kenapa? Dibuangkah sama biduan nenek-nenek itu? Tapi anak-anaknya berubah. Tidak ada satupun yang mau menyapa bapak di rumah Cindy. Mampus. Pada tahun 2021 bapak akhirnya buat perkebunan seperti tanam terong, cabai, sayur-sayuran lainnya buat sampingan katanya. Bentar, bapakmu ini kerjaannya apa sih? Kok kayaknya modalnya banyak banget? Tapi duit hasil dari perkebunan itu ludes entah kemana. Akhirnya aku bilang sama mama, Mah, kayaknya bapak selingkuh lagi karena uangnya ludes gitu loh Cindelicious. Dan mama bilang lagi, ya udah, mama doain kalau benar bapak selingkuh lagi, titiknya bapak akan luka atau jatuh atau apapun itu kena penyakit dan bapak nggak akan sembuh. Jeder. Kutukan istri sah Cindelicious. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian bapak lagi nyiram tanaman di pagi-pagi nih Cindelicious. Nggak tahu sorenya dia jatuh. Dan si tititnya kena akar yang menonjol dari tanah. Akhirnya tititnya luka. Mama dan aku pun langsung lirik-lirikan karena siok Cindy ternyata doa mama langsung dijabah sama Tuhan. Dan luka itu nggak sembuh-sembuh. Borok gak sih? Kayaknya emang ada luka-luka penyakit kelamin mungkin di titik papa kamu. Terus kena batu, makin lah lukanya. Mampus! Besoknya tanggal 6 waktu nge-packing pesanan, adik ke-6 datang dan bilang waktu nganter mama beli rokok, ketemu selingkuhan bapak lagi di jalan sama kakaknya bapak. Plot twistnya Cindy, ternyata kakaknya bapak ini juga nutupin kalau bapak lagi selingkuh Cindy. Kakaknya bapak ini ternyata banyak barang-barang selingkuhannya. Dan parahnya lagi, kakek nenek dari bapak juga nutupin kalau bapak sedang berselingkuh dengan selingkuhan barunya Cindy. Ini masa satu keluarga toksik kayaknya nggak sih? Semoga perselingkuhan bapak kamu nggak nular sama anak-anaknya. Ada 9 loh anak-anaknya. Jangan ditiru ya Cindelicious. Ini tapi seremnya itu karena kakek neneknya dan juga uak kamu atau kakak dari bapak kamu nutupin perselingkuhan bapak kamu loh. Ada apa ya? Kok bisa sih satu keluarga mikirnya kayak gitu? Mama akhirnya capek dan menyerah Cindy dan akhirnya memilih untuk pisah dari bapak dan ikut sama anak-anaknya. Dan sekarang kami mengontrak dan udah pisah sama bapak. Alhamdulillah, mama, adik dan aku sekarang lebih tenang. Dan adik ke-6 sekarang sudah nikah Cindy. Adik ke-7 bulan ini juga sudah jadi tentara. Adik ke-8 dan adik ke-9 masih sekolah. Biayanya semuanya kita bareng-bareng tanpa bantuan bapak. Karena dari awal juga bapak uangnya keselingkuhannya Cindy. Dan kamu tahu apa Cindy? Mereka semua satu keluarga bapak itu kena batunya. Bapak ditipu sama kerabatnya dan konsumen yang sudah DP rumah. Dan rumahnya belum jadi-jadi. Akhirnya ngelaporin bapak masuk penjara sampai viral di kota ini Cindy. Dan bapak di penjara 2 tahun atas penggelapan uang. Paman, nenek dari keluarga bapak yang sembunyiin selingkuhannya bapak juga kena batunya. Sekarang kehidupan mereka pada susah dan sakit-sakitan Cindy. Pesan moralnya apa Cindelicious? Kayaknya nggak ada pesan moral, tapi saya punya peribahasa untuk kejadian ini. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bangkainya akan tercium juga. Kayaknya bukan itu deh Cindelicious. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya bangkai disembunyikan, pasti baunya akan terendus juga. Demikian cerita Cindy edisi Jalan-Jalan di Lombok kali ini Cindelicious. Kalau kamu ada cerita yang diceritakan cerita Cindy, langsung aja kirimkan ke DM Avan Putra Avan 24. Tulis yang rapi, jangan belibet. Jangan lupa salam juga sama Cindelicious. Sudah, saya melanjut liburan dulu ya. Sampai ketemu di cerita Cindy berikutnya. Dadah. Suara saya sudah capek.